Innal walad mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Innal walad sak temani anak iku mabkhalatun, kenengah, mabkhalatun kenengah bakhil, mabkhalatun panika dadi kenengah bakhil ring sepona. Tabenekaaki bakhil ring sepona. Majbanatun tor nekaaki takong ring sepona. Tes. Majhalatun tor atetiaki puduh ring sepona. Mahzanatun tor atetiaki sosa ring sepona. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya, innal walad mabkhalatun majbanatun. Fitnahnya anak itu bisa menyebabkan orang tuanya bakhil. Eman ketika sudah punya anak yang semula sering membantu, sering bersedekah atau dermawan, ketika punya anak menjadi bakhil, menjadi kikir, perhitungan, karena punya anak. Itu wajar, hal yang demikian itu wajar, tapi jangan kemudian lalu orang tua itu menjadi orang yang bakhil. Perhitungan itu enggak buruk, Kalau seseorang punya keluarga, punya anak, lalu kemudian dia punya penghasilan yang tidak banyak, maka harus perhitungan, tidak boleh boros, tapi jangan sampai kemudian menjadi bakhil. Bakhil itu sama sekali tidak mau bersedekah, sama sekali tidak mau membantu, sama sekali tidak ingin mengeluarkan harta sekecil apapun. Karena apa? Karena eman, takut anaknya nggak bisa makan. Nah, itu yang nggak boleh. Adapun perhitungan, misal sebelum berkeluarga sering ngasih misal 100.000, ketika sudah berkeluarga dan punya anak dia hanya mampu memberikan misal 5.000, nggak apa-apa. Artinya yang penting dia tidak bakhil. Bakhil itu dia tidak mau menginfakkan hartanya sama sekali, tidak mau menginfakkan hartanya sama sekali. Itu yang menjadikan orang tua buruk, dan itu yang disebut dengan fitnahnya anak. Innal walad mabkhalah, bahkan orang yang menikah makhafatal ailah laisa minna, orang yang tidak ingin berkeluarga karena takut fakir. Kalau saya berkeluarga nanti saya takut nggak bisa makan, takut nggak bisa cari nafkah, takut fakir, makhafatal ailah. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad, laisa minna, bukan termasuk daripada golonganku. Kenapa? Karena setiap tanggungan itu pasti ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap, jangankan manusia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata itu ada rizkinya, apalagi manusia. Maka kalau seseorang diberikan tanggungan keluarga, diberikan tanggungan anak, maka per orang itu ada rizki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus usaha,
harus ikhtiar ya. Dan berapapun hasilnya itulah rizki yang Allah berikan kepadanya, harus dia terima. Yang salah itu adalah yang tidak usaha, yang tidak bekerja, yang tidak ikhtiar dan tidak mau bersyukur atas apa yang menjadi anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mabkhalah. Majbanah apa? Takut mati. Takut mati, lalu kemudian dia berpikir, kalau saya mati bagaimana keluargaku, bagaimana anak-anakku. Sehingga yang ada di dalam pikirannya adalah dihantui dengan perasaan juben. Juben itu penakut. Padahal urusan mati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tentu kalau sakit ya berobat, makan dijaga, istirahat dijaga. Agar apa? Agar kita diberikan kesehatan, umur panjang di dalam ibadah kepada Allah. Adapun panjang pendeknya umur itu bukan wewenang kita. Itu semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lalu kemudian anak itu menjadikan kita takut mati. Takut mati. Takut mati enggak boleh. Ingat mati bukan berarti lalu kemudian kita takut. Kalau orang takut mati itu ya ibadah. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal ketika dia meninggal dunia. Itu orang yang benar ketika takut mati. Kalau takut mati dalam pikirannya bagaimana anak-anakku, bagaimana keluargaku, itu namanya zakirul maut tapi munhamik. Jadi ingatnya kepada kematian bukan menjadikan dia tambah dekat kepada Allah, tapi justru tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menginginkan hidup selama-lamanya 1000 tahun di dunia, dan itu tidak mungkin. Itu yang disebut dengan tulul amal. Tulul amal. Jadi orang yang ingat mati, takut mati itu ada munhamik, ada taib, ada arif. Kalau yang takut mati karena ingat anaknya, keluarganya, ingat hartanya, itu munhamik. Tidak ada dorongan untuk lalu kemudian lebih semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munhamik. Yang level di atasnya adalah taib, bertobat. Ketika dia ingat akan kematian, dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Itu lebih baik daripada munhamik. Nah, yang kelas paling tinggi adalah arif. Kalau taib dia masih takut. Ketika takut, ketakutannya akan kematian, dia terdorong untuk bertaubat kepada Allah. Adapun level tertinggi adalah arif. Arif itu dia sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini level para wali. La khaufun alaihim, dia tidak punya rasa takut sama sekali. Hatta walaupun terhadap kematian sekalipun. La khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti di dalam dunia ini. Itu pangkat para wali. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Bagi mereka para wali tidak pernah bersedih di dalam urusan dunia. Yang mereka tangisi adalah urusan akhirat, urusan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini tingkatan ma'rifat paling tinggi. Maka keluarga, anak, harta, dunia sama sekali tidak menjadikan mereka takut, sedih. Mahzanah. Ini mahzanah. Yang terakhir mahzanah. Yang sebelumnya majhalah.
fitnahnya anak itu terkadang menjadikan orang tua bodoh. Kok bodoh? Karena orang kalau udah berkeluarga, apalagi punya anak, tidak akan ada kesempatan untuk belajar. Kalau nggak belajar, bodoh. Nggak ada ceritanya orang yang sudah punya anak lalu kemudian mondok. Nggak ada. Udah nggak ada kesempatan untuk belajar. Maka kalian yang belum berkeluarga adalah kesempatan nyantri, belajar, menimba ilmu. Karena kalau sudah berkeluarga apalagi punya anak, maka terkadang besar kemungkinan anak itu menjadikan orang tua majhalah, menjadi bodoh. Bodoh artinya apa? Disibukkan dengan mengurus urusan anak, keluarga, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Kalau nggak ada waktu untuk belajar, nggak pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar, sibuk terus bekerja, usaha, maka majhalah. Maka walaupun berkeluarga, apalagi udah punya anak, kalau ada kesempatan belajar, belajar. Ada rutinan, datang, ya. Karena hanya itu kesempatan bagi orang yang berkeluarga apalagi punya anak. Untuk apa? Untuk belajar supaya enggak majhalah, enggak, tidak bodoh. Mahzanah. Yang keempat, fitnahnya anak itu terkadang anak itu menjadikan kedua orang tuanya sedih. Apa sedihnya orang tua? Sedihnya orang tua likaunihi in marida hazana. In marida hazana. Kalau anaknya sakit, orang tuanya pasti sedih. Orang tuanya pasti susah. Wa in talaba syai'an la qudrata lahuma alaihi hazana. Kesedihan yang kedua, in talaba syai'an, kalau anaknya minta sesuatu, Pak minta sepeda motor, Pak minta PC, la qudrata lahuma, orang tuanya enggak mampu, hazana, susah. Sedangkan anaknya minta ini, minta itu. Orang tua yang baik tentu ingin bagaimana anak-anaknya itu bahagia. Maka ketika orang tua itu enggak mampu, maka hazana, disitulah kesedihan. Maka artinya apa? Artinya anak itu pasti menjadikan orang tua itu sedih. In marido hazana, kalau sakit orang tuanya sedih. In talaba syai'an, kalau dia enggak mampu, hazana, sedih. Ya. Maka bagaimana? Bagaimana yang benar? Yang benar adalah jangan sampai keberadaan anak itu lalu kemudian menjadi kedua orang tuanya itu larut di dalam kesedihan. Larut di dalam kesedihan. Ya. Misal sakit, wajar orang tua sedih. Tapi cek disedihongku. Otaba anaknya minta ini, minta itu, dia enggak mampu misal. Ya tinggal ngocak, ya bapak kita andikna deki monandi bi bapak yang meliakina. Ya kan? Tapi cek lalu kemudian, ya memang itulah fitnahnya anak. Makhzanah, ya, makhzanah. Maka itulah keadaan perbedaan antara orang yang sebelum berkeluarga apalagi punya anak dengan orang yang belum punya anak. Ketika berkeluarga ada banyak problem, masalah yang kompleks yang ditimbulkan oleh anak. Mabkhalah, kalau orang tuanya enggak kuat bisa bakhil gara-gara anaknya, bisa jadi penakut gara-gara anaknya, bisa bodoh, enggak pernah belajar, enggak pernah buka kitab, enggak pernah buka Quran gara-gara anaknya. Makhzana, bersedih terus.
Apa boleh anang boncoleng tak ning balein, ya kan? Sedih ring sepona. Nah, itu. Ini Nabi katakan itu satu ketika Nabi itu akhadha hasanan. Nabi menggendong Sayyidina Hasan, cucu beliau, digendong oleh Nabi, diambil oleh Nabi, lalu kemudian dicium oleh Nabi Sayyidina Hasan. Ketika selesai dicium, Nabi mengatakan innal walad mabkhalah majbanah majhalah mahzanah. Anak itu bisa menjadikan orang tuanya bakhil kalau enggak kuat, bisa menjadikan orang tuanya penakut, bisa menjadikan orang tuanya bodoh dan larut di dalam kesedihan anaknya.